الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memperkenankan kepada kita semua karunia dan limpahan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kehendak dan izin untuk melaksanakan kembali kewajiban kita menunaikan sholat subuh berjamaah yang insyaallah kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur. Kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas tuntunan dan ajaran beliau dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita bersama dengan keluarga, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah, taufik, inayah kepada kita beserta keluarga dan dijauhkan dari segala musibah, wabah, bencana dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat azza wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan pagi yang penuh dalam berkah ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam pembahasan akidah. Insyaallah kita akan mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari penjelasan kitab Kasyfu Asy-Syubhat yang merupakan buah karya dari Mujaddidul Ummah Syekhul Islam Muhammad bin Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi ilmu fid dharain wa radiyallahu bihi fil mubah. Pada pembahasan lalu kita sudah memulai pada muqaddimah tentang Kasyfu Asy-Syubhat, bahwa kitab ini merupakan kitab lanjutan yang merupakan di antara misi daripada dakwah Syekh Muhammad bin Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam menegakkan akidah dan memurnikan akidah dan juga memberantas kesyirikan yang merupakan perusak daripada akidah itu sendiri. Pada pertemuan lalu kita sudah memulai perkataan beliau Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya'lam rahimahullah, ketahuilah semoga Allah memberikan kepada engkau rahmat, anna tauhidah wa ifradullah subhanahu bil ibadah. Sesungguhnya tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wa huwa dinur rusul, dan itu adalah, atau yang demikian itu adalah agama para rasul allati arsalahum Allah bihi ila ibadihi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fa awwaluhum Nuh alaihi salam, rasul yang pertama dari mereka, dari para rasul, adalah Nuh alaihi salam. Arsalallahu ila qaumihi lamma gharu fi salihin, Allah Subhanahu wa taala utus beliau kepada kaumnya tatkala mereka ghalat, melampaui batas kepada orang-orang saleh. Wadda wa sama'a wa yaghutha wa ya'uq wa nasra, mereka adalah Wad, Sma', Yaghutha, Ya'uq dan juga Nasra. Wa akhir rusuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan rasul terakhir dari para rasul tersebut adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mulai dari pembahasan ini dan keterangan beliau ini
melanjutkan bahwa Rasul yang terakhir itu adalah Nabi kita Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Tidaklah Nabi Muhammad SAW adalah ayah dari salah seorang laki-laki kalian atau dari salah seorang kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tapi Nabi SAW adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan menutup para nabi. Ya, jadi Nabi SAW itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki kalian, dari laki-laki. Ya, jadi Nabi SAW ketika memiliki keturunan dari laki-laki maupun yang wanita atau putri dan putra, yang hidup adalah dari putri beliau. Adapun putra-putra beliau diwafatkan Allah semenjak masa kecil, dari kecil. Di antaranya Ibrahim, Al-Qasim, ya semuanya diwafatkan Allah di masa kecil. Kemudian Allah tegaskan bahwa Nabi SAW adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya, Nabi SAW itu bukan malaikat. Ya, Nabi SAW itu bukan makhluk yang lain, kecuali beliau adalah manusia pilihan yang Allah utus ya untuk kita semua sebagai manusia yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi ya setelah Nabi SAW yang menjadi seorang nabi. Artinya kalau ada di zaman kita sekarang mengaku seorang nabi, berarti pengakuannya benar atau batil? Batil. Ya, saya seorang nabi. Ya, bahkan kalau di zaman kita bukan lagi mengaku nabi, Pak ya. Ada yang mengaku sebagai malaikat, ya, ada lagi mengaku sebagai Tuhan, bahkan ada yang mengaku menjadi Tuhan. Ya, seperti Fir'aun di zaman dahulu. Ya. Tapi dalam beberapa jauhnya masa kita dalam masa Nabi SAW, ya, sehingga perlu kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, khususnya dalam masalah akidah. Syekh mulai atau melanjutkan perkataan beliau, wa huwa alladhi kasara suwara haula'i, yang menghancurkan suwara haula'i shalihin, ya, gambar-gambar, lukisan-lukisan orang-orang saleh, ya, mereka yang dijadikan sebagai sesembahan tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita perhatikan bagaimana Nabi SAW diutus di bangsa Arab, ya, yang pada masa itu orang-orang jahiliyah itu sangat jauh dari ya, hidayah, sangat jauh dari cahaya. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, yang jahil. Mereka banyak melakukan penyembahan terhadap berhala. Ya. Mereka disebut ahlul wathaniyah, penyembah berhala. Ya. Karena mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka itu ya dari apa yang mereka buat atau apa yang mereka agungkan. Ya, ketika ada orang soleh, misalkan ada orang soleh yang atau berhala yang namanya Lata, ya, ini termasuk berhala yang paling terkenal ya. Al-Lata ini berasal dari kata Al-Lata yang artinya mengandung. Kenapa disebut dengan demikian? Karena memang Lata ini adalah seorang soleh atau orang yang dahulu biasa mengandung ya, adonan roti yang kemudian diberikan kepada para jamaah haji atau orang-orang yang mengunjungi Baitullah, lalu diberikan dijamu oleh Lata. Karena orang-orang menilai bahwa Lata ini adalah orang yang baik, orang yang soleh, maka kemudian dibuatlah patung dan diberikan nama menjadi nama Lata. Nah, itu yang mereka lakukan. Ahlul Wathaniyah, mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Sampai kemudian Allah SWT utus Nabi kita Muhammad SAW yang membawa risalah sama seperti risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu sama membawa risalah sebagaimana risalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Hanifiyah, agama yang lurus, agama yang memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, jangan menyembah berhala. Ya. Makanya sebenarnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah ini, kenapa mereka marah? Karena mereka disuruh untuk menyembah satu,
menyembah yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mereka sudah biasa menyembah satu berhala atau banyak berhala. Mereka sudah biasa. Ya, nanti kalau ke kabilah ini, kalau ke bani ini mereka menyembah dengan berhala-berhala yang berbeda-beda. Mereka sudah biasa. Makanya mereka nggak mau. Ya, mereka sombong. Ya. Dan dakwah Nabi SAW di kota Makkah, di tanah kelahiran beliau, di tanah ditumpah darah beliau, berdakwah dengan dakwah apa? Tauhid. Ya. Selama Nabi SAW 13 tahun di kota Makkah, apa yang beliau perjuangkan? Tauhid saja. Gak ada perintah sholat, perintah zakat, gak ada. Hanya tauhid, hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk meninggalkan sesembahan berhala-berhala yang mereka biasa sembah. Hanya itu saja. Dan itu luar biasa. Ya, luar biasa sulit. Ini menunjukkan bahwa saya menanamkan akidah itu mudah atau sulit? Sulit. Menanamkan akidah itu harus diutamakan dan ini harus selalu diupayakan. Ya. Kalau kita menyampaikan tentang sholat, puasa, zakat, ya 1, 2, 3 majelis mungkin kita bisa selesai. Tapi menanamkan akidah, wah itu seumur hidup. Ya. Menanamkan akidah itu seumur hidup. Upaya kita untuk menjaga akidah ini seumur hidup. Makanya Allah berfirman apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah wafat mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Janganlah dia tinggalkan tauhid sampai kapan? Sampai meninggal, sampai kita wafat. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW 13 tahun di kota Makkah untuk menanamkan tauhid. Kemudian setelah Nabi SAW mendapatkan begitu banyak ujian, yang penolakan dari orang-orang kafir Quraisy, dari orang jahiliyah, maka Allah SWT izinkan dia untuk melakukan hijrah. Ya, ada hijrah yang pertama kemana? Habasyah. Ya, mendapatkan suaka dari Raja Habasyi, ya, Raja Najasyi yang ada di Habasyah atau negeri Ethiopia sekarang ya. Di era sekarang ini namanya negeri Ethiopia. Yang kedua, ini merupakan di antara peristiwa momen yang sangat besar dalam sejarah Islam, di mana Allah izinkan Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah atau ke Yathrib. Setelah Nabi SAW hijrah, banyak dari kaum muslimin yang memeluk Islam, banyak dari orang-orang Arab yang kemudian memeluk Islam. Di antara mereka adalah orang-orang Ansor. Allah kuatkan kaum muslimin Islam dengan Ansor. Maka kemudian Allah SWT di tahun ke-8 Hijriah dia perkenankan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin mendapatkan kembali kota Makkah yang ditandai dengan Fathul Makkah. Ya. Nah di Fathul Makkah ini ketika Nabi SAW kembali ke kota Makkah, apa yang beliau lakukan? Beliau ke Ka'bah. Ya, beliau ke Ka'bah, lalu apa yang beliau lakukan? Menghancurkan berhala-berhala yang ada. Semua dihancurkan. Ya. Dan apa? Kalau ada lukisan-lukisan yang dijadikan sebagai sembahan selain Allah, sebagai kesyirikan, dihapus. Ya, semua itu dibersihkan. Ya. Makanya zaman dulu itu di Ka'bah itu isinya berhala-berhala, diselit-kelilingnya di dalamnya banyak lukisan-lukisan. Lalu kemudian di Fathul Makkah ini Nabi SAW menghancurkan berhala-berhala. Ya, disebutkan bahwasanya jumlah berhala itu sebanyak 360 berhala, dari yang kecil sampai besar. Ya, dihancurkan semuanya. Ya. Nah, inilah diantara bagaimana Nabi SAW yang berusaha untuk menjaga kembali akidah kaum muslimin. Arsalallahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsira. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan kondisi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada masa itu Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam pada manusia, pada orang-orang yang menyembah Allah, berhaji, ya, kemudian bersedekah, ya, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah maksudnya. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'iqa bainahum wa bainallah. Akan tetapi, nah ini permasalahannya. Ya. Mereka menjadikan sebagian makhluk Allah sebagai wasa'id, sebagai wasilah, sebagai perantara bainahum wa bainallah, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ketika ditanya, ketika menyembah berhala, ya, hakikatnya apa? Kata mereka, ma yuqarribuna ila Allahi zulfa.
illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka atau berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya menjadikan sesembahan ini sebagai perantara. Itu di zaman Nabi SAW. Ya, artinya mereka apa? Mereka mengakui Allah itu sebagai pencipta. Ini sudah kita jelaskan pada pembahasan Qawaidul Arba, pada pembahasan Usul Thalatha juga. Ya, bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikun, mereka itu mengakui bahwa Allah itu sebagai Rabb yang menciptakan, yang menyembuhkan, yang memberikan hujan, memberikan rezeki, menurunkan hujan, ya, menumbuhkan tanaman, mengeluarkan air dari dalam bumi, dari langit, semuanya mereka mengakui. Tapi mereka ya, tidak mau mengesahkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebabnya. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat qasad baina Allah. Yaqulun, mereka berkata, nuridu minhum taqarruba ila Allah. Kami menghendaki dari mereka, maksudnya sesembahan itu, berhala-berhala itu, at-taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum 'indah. Kami menghendaki syafaat ya, dari mereka. Jadi mereka ini, berhala-berhala ini, atau orang-orang saleh yang disembah, menjadi syafaat bagi mereka nanti di hari kiamat. Mithlul malaikah, seperti para malaikat, wa Isa, seperti Nabi Isa, wa Maryam, seperti Maryam, wa unasin ghairihim min shalihin, ataupun orang-orang lainnya dari orang-orang saleh. Fab'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum din abihi Ibrahim alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad untuk memperbaharui kepada mereka agama bapak mereka, agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi ya, mereka orang-orang kafir Quraisy yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadikan sesembahan-sesembahan itu berhala, ya, berhala itu sebagai sesembahan, mereka menjadikan sebagai apa? Perantara saja. Mereka nggak yakin, mereka tahu secara akal sehat, mereka tahu. Ya. Ketika mereka sakit, apakah batu itu akan menyembuhkan mereka? Enggak, mereka tahu. Ketika mereka berada dalam keadaan sulit, ya, mereka terombang-ambing di lautan, mereka apakah secara akal sehat mereka yakin bahwa batu itu akan datang lalu menolong mereka? Enggak. Mereka tahu itu semua yang bisa menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tadi mereka tidak bisa meninggalkan sesembahan tadi. Ya, mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam sesembahan, dalam penyembahan mereka. Mereka menjadikan sesembahan atau berhala-berhala itu sebagai ya wasaid atau sebagai perantara, sebagai pemberi syafaat. Dan Allah tegaskan dalam surah Mudaththir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Ya, tidaklah bermanfaat kepada mereka syafaat yang mereka jadikan pemberi syafaat. Ya, syafaat dari pemberi syafaat yang mereka jadikan di dunia ini. Maksudnya apa? Berhala-berhala mereka yang dijadikan sebagai perantara untuk menjadi pemberi syafaat nanti dari kiamat nggak akan bermanfaat. Ya. Baik, karena memang perbuatan syirik ini, ya, ini akan menghalangi seseorang ya, daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, pada orang jahiliyah di masa itu, yujaddidu lahum din abihi Ibrahim alaihissalam, yang memperbaharui, mengembalikan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, pada engkau di sini siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Al-tabi' millata Ibrahim hanifan, untuk mengikuti ya millat Ibrahim, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik. Kita lihat dalam sejarah bagaimana Nabi Ibrahim disuruh dia menghancurkan berhala. Yang membuat berhala siapa? Bapaknya. Dia menghancurkan siapa? Anaknya. Ya. Ketika di hari kiamat, ya, Nabi Ibrahim itu
pada memohon pada Allah SWT agar tidak tidak dihinakan dengan kondisi ayahnya yang dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Tapi kemudian ya Allah SWT menegaskan bahwasannya perbuatan syirik inilah yang menjadikan ya seseorang itu tidak diampuni oleh Allah SWT. Ya. Bahkan seorang Nabi Ibrahim yaitu ketika di hari kiamat meminta agar ayahnya itu diberikan ampunan, dimasukkan dalam surga, tapi tidak bisa ya, karena sudah ditetapkan ya ketentuan yang bahwasanya ayah Nabi Ibrahim ini wafat dalam keadaan berbuat syirik. Baik. Wa yukhbiru anna hadha taqarrub wal i'tiqad mahdun haqq Allah Ta'ala. Kemudian Syekh melanjutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memberi kabar kepada mereka, kepada umatnya, anna hadza taqarrub, sesungguhnya upaya atau cara mendekatkan diri yang seperti ini, maksudnya dalam perantara tadi, menjadikan sesembahan selain Allah, menjadikan syafaat-syafaat selain Allah, berikan izin, itu adalah apa? Wal i'tiqad mahdun haqqu lillahi ta'ala. Semua pendekatan ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya, maksudnya jangan diberikan kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yasmah min syai'un li ghairillah, dan tidak benar ya apabila diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La di malakin muqarrabin, siapa? Baik itu dari malaikat yang paling dekat. Siapa malaikat yang paling mulia atau yang menjadi pemimpin? Malaikat Jibril alaihissalam. Wala nabi mursal, atau kepada nabi yang diutus. Sekalipun Nabi SAW dijadikan sebagai sembahan, itu tidak boleh, ya, tidak benar. Fadlan an ghairihi, apalagi selain dari keduanya. Makhluk yang paling mulia malaikat, manusia yang paling mulia dan para nabi atau Nabi SAW di antaranya. Ya. Apalagi kalau dijadikan sesembahan, dijadikan yang sekutu tandingan selain Allah itu selain keduanya. Zaman sekarang luar biasa. Ya. Apalagi di zaman kita sekarang yang sangat jauh dari zaman Nabi SAW. Apapun itu bisa dijadikan sebagai tandingan, sebagai kesyirikan. Ya, belum lama yang paling dekat dengan kita, ada seorang anak perempuan meninggal dalam kondisi yang ada tindakan asusila itu. Makamnya sekarang dijadikan apa? Makamnya dijadikan sebagai tempat keramat, dianggap sebagai anak surga. Didatangi ke sana. Ya, keluarganya semuanya diberikan santunan. Bahkan salah satu barang yang pada saat itu anak itu meninggal, yaitu membawa gorengan. Ya, mungkin kita dengar ceritanya Pak ya. Gorengannya itu sampai dijual satu piece-nya itu 50.000, 100.000 dan 50.000. Karena dianggap itu sebagai ini gorengan yang sama ketika ya fulana tersebut meninggal. Ya, dan banyak orang datang ke sana. Ya, mereka menganggap itu anak surga, mencari berkah. Ya subhanallah. Begitu mudahnya ya di zaman kita orang-orang itu menjadikan sesuatu menjadi kesyirikan sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Nah, inilah pentingnya dakwah tauhid. Ya, pentingnya dakwah untuk memberantas kesyirikan karena ini akar dari segala macam ya perbuatan dosa. Bahkan tingkatan dosa yang paling tinggi itu adalah syirik. Ya, kalau kita tidak memberantas, tidak membasmi, ya, tidak menghilangkan, mencabut akar ataupun dosa yang paling besar ini, ya, maka yang lainnya akan ya, terus menerus akan tumbuh, ya, pembunuhan, ya, kemudian perzinahan, ya, minuman keras dan semua segala macam ini tidak akan beres kecuali telah diperbaiki dulu akidahnya, diberantas dulu semua kesyirikan. Baik. Kemudian saya lanjutkan, wa illa فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang musyrik itu mereka menyaksikan bahwasanya Allah sebagai pencipta, tidak ada sekutu. Artinya mereka tahu bahwa Allah yang pencipta. Wa annahu la yarzuqu illa hu, mereka tahu tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Wa la yuhyi wa la yumiitu illa hu, tidak ada yang menghidupkan atau mewafatkan kecuali Allah. Wala yudabbiru al-amra illa hu, tidak ada yang mengatur segala urusan di dunia ini kecuali Dia, Allah. Wa anna jami'a samawati wa man fihinna wal ardina sab'u wa man fihinna kullun 'abidun wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Dan mereka ketahui bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada dalam keduanya
dan juga apa yang di antara 7 lapis bumi, kulluhum abiduhu, semuanya itu adalah ya hamba Allah, semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah. Wa tahta tasarrufi wa qahrihi, semuanya di atas aturan Allah dan juga atas kekuasaan Allah SWT yang mengatur pergantian siang malam, yang mengatur matahari, bulan, yang mengatur apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin itu kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, mereka akan menjawab Allah. Ya, dalam surah Az-Zukhruf ayat 9, Allah berfirman, "Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Apabila ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab khalaqahunna al-'azizul 'alim. Yang menciptakan semuanya adalah ya Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-'Alim yang Maha mengilmui atau Maha mengetahui. Dan mereka tahu. Ya. Tetapi ya, mereka itu mengingkari tauhid rububiyah. Ya, jadi yang mereka tetapkan adalah tauhid rububiyah, dan yang diingkari adalah tauhid uluhiyah. Padahal tauhid rububiyah ini ya, itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah bahwasanya tauhid rububiyah yastalzimul iqrar bil uluhiyah. Kalau orang yang mengakui tauhid rububiyah, maka dia harus wajib untuk ya tauhid uluhiyah. Jadi kalau misalkan dia sudah mengakui bahwasanya Allah mencipta, Allah memberikan rezeki, maka wajib bagi dia untuk apa? Menyembah yang menciptakannya. Ya, maka kita sudah mengakui bahwasanya yang menciptakan kita adalah Allah. Maka apa kewajiban kita? Menyembah yang menciptakan kita. Ya, itu namanya dalilul mulzim. Ya, suatu konsekuensi daripada pengakuan terhadap yang mencipta. Seorang yang mengaku bahwasanya dia diciptakan oleh Allah, maka sudah layak ya, dan sudah menjadi konsekuensi yang logis kalau dia apa? Menyembah yang mencipta. Ya. Robot itu di zaman kita kan yang dengan teknologi. Ketika ada yang membuat, maka robot itu patuh tidak dengan yang membuat? Patuh tidak? Patuh. Secara konsekuensi logisnya begitu. Ya, ini adalah diantara dalil akli, dalil secara logika yang disebutkan oleh Syekh Taimiyah. Kalau seandainya seorang itu mengakui tauhid rububiyah, maka konsekuensi yang logisnya dia harus tauhid uluhiyah. Dan orang yang bertauhid uluhiyah mutadamminul iqrar rububiyah, dan sebaliknya. Orang yang bertauhid uluhiyah, artinya menyembah hanya kepada Allah, ya, itu juga sudah otomatis, ya, sudah tercakup di dalamnya bahwasanya dia itu mengakui Allah sebagai pencipta. Ya, sekarang kita sholat ya hanya kepada Allah, berarti kita mengakui bahwasanya Allah sebagai pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam semesta. Nah, itu diantara namanya tadammun dalam masalah tauhid uluhiyah yang di dalamnya ada tauhid rububiyah. Jadi artinya orang yang bertauhid rububiyah dia harus tauhid uluhiyah, tidak cukup hanya dengan tauhid rububiyah. Dan orang yang bertauhid uluhiyah sudah otomatis dia bertauhid rububiyah. Dan untuk menjadi tauhid uluhiyah ini yang sulit. Karena ini masalah akidah, masalah keyakinan tadi. Dia harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak mau. Mereka mengakui tauhid rububiyah, tapi mereka tidak mau mengakui tauhid uluhiyah. Ya. Nah, di sini menunjukkan ya, tadi ada 2 poin. Yang pertama, iqrar tauhid rububiyah, mengakui tauhid rububiyah itu tidak cukup. Dia harus ya, tauhid uluhiyah, mengakui tauhid uluhiyah. Kemudian ya, sesungguhnya ibadah apabila dilakukan juga dengan perbuatan syirik, afsadah, ya, maka akan merusak perbuatan ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal itu apa? Ikhlas karena Allah, tauhid rububiyah. Kalau seseorang melakukan ibadah tapi hanya tauhid rububiyah saja, tidak diterima, rusak amal ibadahnya rusak. Ya, dia sholat, tapi habis sholat pulang punya jimat, kalau jimat ya, sesuatu yang dikeramatkan. Jadi setiap hari atau besok ya, setiap malam Jumat harus dimandikan gitu ya. Apa biasanya Pak? Keris ya, bentuknya keris ya, harus diletakkan di tempat yang wangi, harus dibungkus rapi. Tapi habis itu besoknya dia sholat atau pulang sholat ya, kemudian dia melakukan itu. Kira-kira sholat diterima tidak? Enggak.
rusak sholatnya. Sebab apa? Karena dia tidak bertauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, "Fa idza aradta dalila 'ala anna haula'i alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza, faqra qawlahu ta'ala." Apabila kita ingin mencari, kita ingin menghendaki dan mengetahui dalil yang menjadi petunjuk, yang menjadi landasan bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW di masa itu, yang mereka itu bertauhid rububiyah, faqra, maka bacalah firman Allah di dalam surah Yunus ayat 31. Ya Allah berfirman, "Qul," katakanlah, ya wahai Muhammad kepada mereka, "Man yarzuqukum minas samai wal ardh." Ya, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, yang menurunkan hujan, ya, yang mengeluarkan dari bumi ya tumbuhan, ya segala macam barang tambang, ya mineral, batu bara, semua dari dalam bumi. Siapa? Mereka, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Amma yamliku sam'a wal absar wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya, atau siapa yang memiliki atau memberikan pendengaran dan juga penglihatan. Ya, jadi pendengaran dan penglihatan ini adalah di antara nikmat Allah yang besar. Makanya Allah sebutkan di sini, ya, apa yang turun dari langit dan apa yang keluar dari bumi itu juga adalah nikmat Allah yang sangat besar. Ya, saat ini kalau Allah nggak turunkan rezeki dari langit dan dari bumi, dari mana lagi kita dapatkan rezeki? Ya, dan Allah SWT tegaskan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya, dan di langit, ya, itu adalah rezeki buat kalian dan yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi apa yang turun dari langit, apa yang keluar dari bumi, itu semua adalah rezeki yang besar. Juga demikian dalam pendengaran dan penglihatan, itu adalah nikmat dan rezeki yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang bisa memberikan itu. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 46 Allah berfirman, "Qul a'ra'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih." Ya. Katakanlah, apa menurut kalian jika Allah mengambil pendengaran dan penglihatan kalian dan Allah tutup hati kalian, ya, siapa ilah selain Allah ya yang memberikan ini? Ada nggak yang bisa memberikan? Ya, ada orang yang diambil matanya, penglihatannya, ya mungkin karena diserang keras, ya, matanya nggak bisa melihat lagi. Siapa kira-kira yang bisa memberikan? Siapa Pak? Donasi dari yayasan? Nggak bisa. Ya siapa? Nggak ada lagi. Dicangkok mata, ya kalau berhasil, Allah izinkan. Kalau nggak Allah izinkan nggak bisa. Jadi mata penglihatan itu ya adalah sebuah nikmat yang Allah berikan yang sangat besar bagi manusia dan menjadi tanda kebesaran Allah. Kalau dicabut jadi penglihatan kita, siapa bisa kasih lagi? Nggak ada. Ya belum ada, ya. Dan banyak upaya-upaya cangkok mata dan lainnya yang nggak berhasil, yang gagal. Semuanya apa? Semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, apa maksudnya Pak? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup dari yang mati. Ya, telur itu bergerak tidak Pak? Telur bergerak atau tidak? Nah, kemudian ketika menetas bergerak tidak di dalamnya? Bergerak. Jadi mengeluarkan ayam ataupun burung dari telurnya. Yang tadinya benda mati tidak bergerak menjadi hidup. Ya. Kemudian apa? Juga yang mengeluarkan manusia ya, yang tadinya dalam rahim tidak bergerak, hanya sebuah nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi nutfah. Yang tadinya nutfah hanya setetes air yang hina, kemudian menjadi alaqah segumpal darah, lalu menjadi nutfah segumpal daging, lalu diberikan tulang, kemudian menjadi manusia yang bergerak. Itu dari itu maksud daripada tafsir daripada mengeluarkan dari yang mati, ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya. Atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya. Contohnya misalkan seperti manusia, ya. Kemudian ketika dia memiliki keturunan, itu awalnya dari apa? Dari nutfah. Manusianya hidup, dia kemudian dia mengeluarkan nutfah yang pada saat itu tidak bergerak. Kemudian Allah menjadikan alaqah, Allah jadikan mudghah, kemudian Allah lahirkan ke dunia manusia yang utuh yang bergerak. Ya. Juga demikian ketika ada
seekor ayam ya yang bertelur mengeluarkan telur, berkeluarkan atau tidak telurnya? Tidak, berarti mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ada sebagian tafsir yang mengatakan maksud mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, itu adalah maksudnya mengeluarkan seorang muslim dari rahim seorang yang tidak beriman pada Allah. Ya, ada seorang wanita yang tidak beriman pada Allah, orang kafir misalnya. Dia melahirkan anak, lalu ketika anaknya sudah balik, anaknya masuk ke dalam Islam. Ya, berarti seorang muslim ini lahir dari rahim seorang yang tidak beriman pada Allah. Nah, seorang yang beriman pada Allah disebut orang yang hidup karena dia berzikir pada Allah. Sedangkan orang yang tidak berzikir pada Allah, orang yang tidak beriman pada Allah sebagai orang yang mati. Ya, itu di antara beberapa tafsir yang lain. Juga sebaliknya, ada seorang wanita muslimah melahirkan anak, lalu anaknya jadi orang yang kafir. Ya, seorang ibu melahirkan anaknya, dinamakan anaknya Muhammad Fulan misalnya. Kemudian anaknya masuk ya, ke dalam agama lain, keluar dari Islam, dicoret nama Muhammadnya. Ya, berarti itu apa? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, itu beberapa tafsiran tentang ayat ini. Menyudabbirul amr, ya, katakan siapa yang mengatur seluruh perkara kehidupan di dunia ini. Fasayaquluna, Allah berfirman, mereka itu tidak ada jalan lain. Ya, ketika menggunakan akal logika yang sehat, ya, mereka pasti akan berkata bahwasanya yang menciptakan, yang melakukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul afala tattaqun, maka katakan pada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa, kenapa tidak beriman? Mereka sudah tahu tapi kenapa tidak mau mengikuti apa yang sudah mereka lakukan? Ya, sebab mereka melakukan demikian karena kesombongan di antara. Ya, karena kesombongan, karena mereka lebih mendahulukan bahwa hawa nafsu mereka. Allah SWT ya. Wa qawluhu, dan firman Allah SWT yang lain dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, qul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun. Ya, katakan ya, siapakah yang memiliki bumi, wa man fiha in kuntum ta'lamun, dan apa yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui. Saya qulu lillah qul afala tadhakkarun, maka mereka akan berkata milik Allah. Allah yang akan memilikinya. Qul afala tadhakkarun, katakanlah mengapa kalian tidak ya berzikir ataupun kalian tidak mengingatnya. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, katakan siapa Rabb semesta alam dan 7 lapis langit dan juga Rabb arsyil azim, Rabb yang memiliki arsy yang maha agung yang besar. Saya qulu lillah, mereka akan berkata milik Allah, atau mereka akan berkata kepada Allah. Qul afala tattaqun, katakan mengapa kalian tidak bertakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan siapa yang di tangannya, di kekuasaannya semua kerajaan yang ada di dalam alam semesta ini. Wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi, dialah Allah yang memberikan pertolongan, wa la yujaru 'alaihi, tidak ada yang bisa menahan, mencegah azab yang Allah turunkan. Wa la yujaru 'alaihi. Jadi kalau Allah SWT menghendaki adanya azab, ya, adanya ujian, mara bahaya turun, ada nggak yang bisa menahan? Kan? Ya, kalau Allah kehendaki adanya gempa bumi, adanya tsunami, ada tidak bisa menahan? Enggak. Ya. Orang-orang yang ada di sekitar pantai itu mereka paling takut adanya apa? Tsunami. Karena kalau sudah ada tsunami mereka nggak ada yang bisa mencegah. Ya, mereka hanya bisa membuat bangunan-bangunan yang tinggi saja, bangunan-bangunan yang kuat, yang kokoh saja. Tapi mereka nggak bisa mencegah datangnya tsunami. Dibuat bendungan yang setinggi apapun akan jebol. Itu menunjukkan bahwasanya wala yujaru 'alaihi, Allah tidak bisa dihindari apa yang Allah lakukan dari ujian dan azab yang Allah turunkan. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Saya qulu lillah qul fa anna tushabun, maka mereka pasti akan berkata dialah Allah. Qul fa anna tushabun, maka katakan mengapa kalian tushabun, kenapa kalian seperti orang yang terkena sihir, padahal akal kalian sehat tapi kenapa seperti terkena sihir. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik ini seperti orang yang terkena sihir. Ya, seperti orang yang terkena sihir. Ya, kita lihat sekarang orang-orang yang percaya kepada benda-benda yang dikeramatkan, kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang mujarab, yang bisa memberikan manfaat kepada mereka, itu seperti orang terkena sihir. Logikanya sudah tidak dipakai. Ya, mendatangi kuburan, mereka menggunakan wasilah-wasilah perantara-perantara yang tidak masuk akal. Ingin lari segalanya, mereka menggali kubur, kemudian mengambil apa?
mengambil tali pocong ya, tali dari kain kafan. Mereka anggap itu sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan penglaris atau apa namanya, penglaris dagangan dia, macam-macam. Ini sudah nggak masuk akal. Ya, yang lebih nggak masuk akalnya lagi ketika dia datang kepada ya para dukun ini yang meminta kekayaan, padahal dukunnya itu sendiri tidak kaya. Kalau seandainya mereka berpikir dengan logis, ya, ketika datang kepada dukun, pada ahli spiritual yang bisa mendatangkan kekayaan, harusnya mereka sudah kaya itu dengan uang. Tapi mereka mencari uang dengan itu. Artinya mereka seperti orang yang terkena sihir. Maka Allah berfirman, "Fa'anna tusharu." Kenapa kalian seperti orang yang terkena dengan sihir? Ya. Dan ayat-ayat ini di akhir itu Allah SWT ya, ketika bertanya, mengapa kalian tidak berpikir, tidak mengingat ya, seperti orang yang terkena sihir? Semua pertanyaan ini adalah taubih untuk menghinakan mereka. Bukan untuk pertanyaan ini dijawab, semuanya untuk menghinakan. Tuhan Allah SWT فَيَتَحَقَّقْ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَيْهِ Rasulullah SAW. Ya, apabila kita sudah mengetahui, telah nyata, telah jelas bagi kita semua bahwasanya mereka itu mengakui, tapi tidak menjadikan mereka ya, ke dalam tauhid uluhiyah yang merupakan tauhid yang da'ahum ilaihi Rasulullah, yang Nabi SAW mengajak mereka untuk mengakui Allah, mengesahkan Allah dalam tauhid ini. Wa'arafta anna tauhid al-jahadu wa tauhidul ibadah alladhi yusammihi musyrikuna fi zamanin al-i'tiqad. Dan kita juga mengetahui bahwasanya tauhid yang mereka tolak ya, itu adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Atau mereka sekarang atau di zaman sekarang orang-orang musyrik itu menyebutnya dengan keyakinan. Ya, artinya mereka punya keyakinan. Ketika kita perintahkan untuk meninggalkan sembahan ini, mereka katakan apa? Punya keyakinan. Atau kalau kita misalkan bilang, kenapa harus datang ke sini, kenapa harus begini begitu, paling rata-rata mereka berkata apa? Kita belum punya ilmunya, ya kan? Ketika kita bilang, kenapa harus datang ke makam ini? Oh ini kan ada sejarahnya, ini dan seterusnya. Enggak, kalau begitu kita bilang ini dalil begini dan seterusnya. Mereka akan berkata apa? Wah, kamu belum yakin, kamu belum ya punya ilmunya. Ya, inilah yang menjadi alasan mereka. Maka yad'un Allah subhanahu wa ta'ala wa nahara qawminhum man yad'u al-malaika li ajli sharafihim wa qurbihi min Allah liyashfa'u lahu aw yad'u rajulan salihan mithla Lata aw nabiyyan mithla Isa. Sebagian mereka ya, dahulu menyembah Allah siang dan malam, tsumma minhum man yad'u al-malaika li ajli sharafihim wa qurbihi min Allah. Kemudian ada di antara mereka yang menyembah malaikat untuk masalah mereka mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan syafaat, atau berdoa meminta kepada orang soleh, Lata atau Nabi atau yang lain seperti Nabi Isa. Jadi dalam perkataan ini saya menjelaskan kan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata kondisi orang-orang musyrik jahiliyah pada masa lalu ya, itu mereka sebetulnya kebanyakan mereka menyembah Allah siang dan malam. Dengan apa? Dengan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka itu ya dengan agama Al-Hanifiyah, menyembah Allah SWT, tidak melakukan perbuatan syirik. Lalu kemudian kenapa mereka berbuat syirik? Ada sebabnya. Ya tidak mudah ujung-ujung ya mereka berpindah dari ibadah kepada Allah. Ada tokoh-tokoh, ada orang-orang yang mengajar. Tentu di antaranya syaitan, baik yang berwujud jin yang tidak terlihat atau yang berwujud manusia. Di antara tokoh yang berwujud manusia atau syaitan yang berwujud manusia ini adalah yang disebutkan di antaranya adalah Abdullah bin Luhay. Ini adalah di antara yang kemudian mengajak Amr bin Luhay, Amr bin Luhay Al-Khuzai ya, yang kemudian pada saat perjalanan dia menuju Syam ya, dia pergi ke Syam. Ketika di Syam itu melihat ada beberapa orang-orang yang melakukan penyembahan atau penghormatan ya kepada benda-benda, kepada patung, kepada pohon, kepada sesuatu yang dikeramatkan. Nah, melihat hal yang demikian, kemudian singkat cerita, ya, Amr bin Luhay Al-Khuzai ini dia penasaran dan berusaha membawa pemahaman ini ke kampungnya atau ke daerahnya. Sehingga kemudian dia membuat patung, dia mengajak orang untuk melakukan peribadatan, ya, penyembahan berhala ini. Ya, sehingga Amr bin Luhay ini dijuluki dengan
Abul Asnam. Bapaknya patung, bapaknya berhala. Ya, kalau Amr bin Hisham, ya itu dijuluki dengan Abu Jahal, bapaknya keturunan. Kalau Amr bin Luhai sama-sama Amr. Ya, ini dijuluki dengan Abul Asnam, bapaknya berhala. Ya, bahkan ada hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu fil nar, yujarru qasbahu fil nar bi annahu awwalu man sayyaba sawabi ya wa ghayra din Ibrahim alaihissalam." Aku melihat di hari kiamat di akhirat kelak, Amr bin Luhai ini isi perutnya itu berceceran keluar, isi perutnya khususnya dan segala macam berceceran keluar di tanah. Ya, kenapa? Karena dia adalah orang yang melakukan tadi perbuatan syirik, mengajarkan perbuatan syirik. Ya, ada unta yang betina dipersembahkan, yang paling persembahan itu. Ya, itu dia lakukan, diajarkan. Kemudian apa? Ghayyara din Ibrahim. Atau secara umum dia merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi semenjak itu, ya maka kemudian banyak orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Allah SWT. Kemudian Syekh melanjutkan, ma'arafta anna Rasulullah SAW qatala ma'ala hadha syirki wa da'ahu min ikhlas ibadati lillahi wahdah. Ya, dan kita saat ini juga mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerangi mereka di atas atau karena perbuatan syirik ini. Wa da'ahum ila ikhlas ibadati lillahi wahdah, dan memerintahkan kepada mereka, menyuruh mereka untuk ikhlas menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian menyembah atau meminta kepada selain Allah sesuatu satu pun. Dan juga firman Allah, "Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'." Dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Ya, lahu da'watul haqq. Di sisi Allah lah ya permintaan yang benar. Walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang meminta selain kepada Allah la yastajibuna lahum bisyai'. Mereka tidak akan bisa memberikan ya ijabah permintaan atas doa mereka sedikit. Di sini menunjukkan bahwasanya inti dari permusuhan, perselisihan Nabi SAW kepada umat orang-orang kafir Quraisy itu apa? Masalah tauhid dulu. Itu saja. Permasalahan perselisihan bahkan para nabi-nabi, ya, sebelumnya juga sama. Ya, untuk masalah tauhid uluhiyah. Jadi mereka menolak tauhid uluhiyah sehingga kemudian terjadilah al-khusumah, terjadilah perselisihan. Ya, Nabi SAW mengingkari mereka, Nabi SAW menyuruh mereka menolak Nabi SAW, mereka tidak mau. Nah, terjadilah permusuhan, terjadilah perselisihan, perpecahan. Ya, ini sebabnya. Nah, di zaman kita saat ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala bahwa di zaman kita sampai hari ini, apabila ada dakwah, ya dakwah atau seruan, tabligh, ya, penyampaian atau nasihat atau apapun, ya, amar ma'ruf, yang perintah kepada ma'ruf, dan di dalamnya tidak ada pengingkaran terhadap syirik, itu beliau sebut sebagai dakwah naqisah. Beliau sebut sebagai dakwah yang kurang, atau dakwah ghairu sholihah, dakwah yang tidak memperbaiki, atau dakwah ghairu muthmirah, dakwah yang tidak menghasilkan buah. Kalau Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala beliau menegaskan dari penjelasan Kasyfus Syubhat ini, perkataan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Taala menegaskan bahwasanya dakwah saat ini di zaman kita sekarang harus ada di dalamnya pengingkaran terhadap perbuatan syirik. Artinya, kalau seandainya ada orang yang berdakwah atau kita mau mengajak orang lain, ada perbuatan syirik yang mereka lakukan, kita diamkan atau kita ingkari? Kita diamkan atau kita ingkari? Ingkari. Tetapi lebih banyaknya orang-orang di zaman kita sekarang, orang yang berdakwah di zaman kita sekarang, mereka lebih mencari aman. Ya. Karena itu masalah apa? Itu masalah sensitif, ya. Masalah sensitif. Kalau disebut, diangkat, mereka ditolak dakwahnya. Memang demikian, ada siasat, ada caranya. Kita tidak langsung kepada permasalahan yang besar. Kita mulai, tetapi ada arah ke sana. Tidak kemudian ya menjadikan kaidah lakum dinukum. Jangan menjadikan kaidah itu. Ya sudah, agamamu. Keyakinan masalah akidah, kita sendiri, akidah saya sendiri. Yang penting kita masalah muamalah, masalah yang cabang, ya kita saling bertoleransi atau kita saling bergandeng. Enggak gitu. Ya, kita harus mengingkari masalah syirik.
Itu yang namanya dakwah salahiyah atau dakwah yang memperbaiki. Ya. Di keluarga kita contohnya, misalkan masih ada yang berkeyakinan tentang hari-hari baik, ya atau bahasanya beton ya, bahasa baik, hari buruk. Sebenarnya hari itu baik atau buruk? Semuanya baik. Semuanya baik. Tapi kadang-kadang keyakinan seseorang menjadikan bahwa hari ini hari yang baik. Ya kalau melakukan atau mengadakan pernikahan jangan di hari tertentu, tanggal tertentu, bulan tertentu, apalagi dicocokkan dengan tanggal lahir misalnya. Tanggal lahir calon wanita, calon pria, kemudian dicocokkan, wah ini nggak bagus dan seterusnya. Ya. Semuanya itu berasal dari keyakinan-keyakinan yang bukan dari syariat Islam. Ini harus diberantas. Ya, harus kita memiliki keyakinan bahwa semua yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa. Ya. Kalau kita lihat Nabi SAW pernah bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah. Jadi artinya orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah terus didakwahi. Jangan didiamkan, jangan dikatakan lakum dinukum waliyadin. Memang benar perkataan lakum dinukum waliyadin kepada orang yang berlainan akidah. Ya, tapi itu kepada orang non muslim yang tidak mengaku sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia mengaku sebagai seorang muslim, konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti harus bertauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma'i sifat, atau mengesahkan Allah dalam penciptaan, mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah yang terpuji. Ya. Tidak boleh. Ya, ada orang yang berkata sebagai seorang muslim, tapi dengan itu dia tetap melakukan perbuatan syirik. Ya. Ada beberapa ya sekte-sekte sekarang yang mengaku sebagai seorang muslim, tapi masih melakukan peribadatan kepada selain Allah. Ya. Atau bahasanya ingin menggabungkan antara apa? Tradisi dengan syariat. Yang terjadi bukan menggabungkan antara tradisi dan syariat, tapi merusak syariat. Dia digabungkan. Makanya kan sekarang macam-macam ya, ada Islam apa? Islam apa? Kejawen. Islam Abangan, Islam Kejawen. Islam apa lagi? Islam berpesta. Ya banyak istilahnya sekarang. Yang intinya adalah ingin menggabungkan antara syariat Islam dengan ya tradisi atau dengan syariat-syariat yang lain. Ya, syariat dari orang-orang Hindu melakukan persembahan, pemujaan digabungkan dengan syariat Islam. Pada hari-hari tertentu, hari-hari baik mereka melakukan persembahan kepada bumi, persembahan kepada tempat dan lain sebagainya, dikeramatkan dan lain-lain. Oh gitu. Karena Allah sampai di sini pembahasan kita tentang kasus syubhat. Yang intinya adalah bahwa Syekh dalam kasus syubhat ini memberikan beberapa bantahan-bantahan, memberikan beberapa hujah yang kuat yang membantah dan mematahkan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik dari masa Nabi SAW sampai dengan masa kita di zaman ini, yang tentu juga perbuatan syirik masih banyak merajalela. Wallahu a'lam. Mungkin yang bisa disampaikan kepada hadirin, kalau ada yang mau ditanyakan di persilakan. Cukup, insyaallah. Naftati bihadzal wa naftati bidoa ar-rahmanis. Cukupkan dengan tujuan ar-rahmanis. Waalaikumsalam.